فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang boleh berniat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan kajian faraid ilmu warisan, masih tentang orang-orang yang mendapatkan setengah. Yang pertama zauj adalah suami mendapatkan setengah jika si mayit ataupun istri tidak meninggalkan keturunan yang mendapatkan warisan baik anak ataupun cucu. Adapun jika istri yang mayit tadi meninggalkan keturunan baik anak atau cucu yang mendapatkan warisan, maka suami cuma mendapatkan 1/4. Kemudian yang kedua yang mendapatkan setengah adalah bintusul, anak langsung, anak perempuan langsung, tapi syaratnya jika ia 1 orang. Apabila itu anak perempuan berdua, maka ntar mereka berubah menjadi 2/3. Ataupun jika anak itu memiliki saudara yang laki-laki, jadi anak perempuan dan anak laki-laki, maka itu anak perempuan berubah yang dasarnya setengah, tapi dalam hal ini berubah menjadi asabah. Menjadi asabah seperti saudaranya yang laki-laki, sehingga cara pembagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi kalau seseorang meninggal dan meninggalkan 2 anak, 1 laki 1 perempuan, itu cara membaginya dibagi 3, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Jadi anak perempuan yang langsung mendapatkan setengah syaratnya 2. Yang pertama, ia tidak memiliki saudara perempuan yang lain. Jadi kalau yang mayit meninggalkan 2 anak perempuan, maka mereka berdua mendapatkan 2/3. Syarat yang kedua, si perempuan tadi tidak memiliki saudara laki-laki. Karena kalau si mayit meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan anak laki-laki, maka perempuan yang dasarnya 1/2, tapi di sini berubah menjadi asabah. Kemudian yang selanjutnya bintul ibin, orang yang mendapatkan setengah juga bintul ibin, artinya cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya yang pertama, si mayit tidak memiliki anak yang lebih dekat. Misalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, itu kalau ada anak laki-laki, sudah cucu ini nggak dapat. Nah, ini tingkatan, misalkan cucu anak cucu yang tingkatan kedua. Apabila ada cucu tingkatan pertama, yang ini juga nggak mendapatkan setengah. Kemudian yang kemarin kita bicarakan tentang ukhtus syaqiqah, yakni saudara kandung, saudara si mayit perempuan yang kandung. Si mayit meninggalkan saudara kandung perempuan baik kakaknya atau adiknya. Ini juga saudara kandung si mayit mendapatkan setengah. Jadi jangan kita anggap bahwa saudara kandung ini setelah misalkan istri kita meninggal ataupun suami kita meninggal, sudah semua jatah milik kita. Tidak. Misalkan istri kita meninggal, kita punya anak perempuan, apalagi kalau anaknya perempuan. Kalau anak laki-laki nggak dapat, saudara nggak dapat. Kita punya istri, masya Allah, istri kita bisnis misalkan kaya, meninggal, anak kita perempuan misalkan 1 orang. Itu istri punya saudara-saudara, dia punya kakak, punya adik ya. Ini cara ngebagi bagaimana nanti? Itu kita yang suami cuma dapat 1/4. Anak yang perempuan tadi cuma dapat cuma dapat 1/4. Anak perempuan cuma dapat 1/2. Sisanya ke siapa? Sisanya ke saudara. Sisanya ke
ke saudara istri kita, baik kakaknya atau adiknya. Jangan kita rampas semua. Itu saudara sudah di luar, kita ambil semua, punya suami kita ataupun punya istri kita. Padahal kecuali kalau anak kita laki-laki. Kalau anak si suami kita ataupun anak istri kita yang meninggal itu laki-laki, itu sudah saudara-saudaranya nggak dapat sama sekali. Baik saudaranya yang laki atau saudaranya yang perempuan, semuanya terhalang, tidak mendapatkan sama sekali. Tapi kalau misalkan anak kita perempuan, sudah mereka juga dapat, saudara-saudaranya juga mendapat. Jangan kita halangi hak mereka. Itu uktus syaqiqah. Jadi saudara perempuan yang kandung dapat setengah. Syarat yang pertama, si mayit tidak memiliki keturunan. Tapi kalau si mayit memiliki anak, kalau anaknya laki-laki, sudah, yang ini saudara nggak dapat. Saudaranya yang perempuan nggak dapat sama sekali. Kecuali kalau anaknya perempuan, kita mayit meninggalkan anak perempuan, itu saudara kita dapat enggak? Saudara kita mendapatkan. Apabila anak kita perempuan, kalau anak kita perempuan, maka si ini saudara kita yang perempuan jadi asabah mana? Wal akhawatu qala al ulama wal akhawatu la ilaha illallah wal akhawatu in takun banatu fahunna ma'hunna mu'assibatu. Ini saudara-saudara perempuan bagi si mayit jika si mayit ahli warisnya anak perempuan. Jadi mayit meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudara perempuan. Fahunna ma'hunna mu'assibatu, maka saudara perempuan entar jadi asabah dengan anak perempuan. Itu namanya asabah ma'al ghair. Jadi asabah dalam fikih Islam ada 3. Ada asabah binafsih seperti anak laki-laki, asabah sendirinya tidak dia asabah. Ada namanya asabah bil ghair, asabah gara-gara orang lain, seperti anak perempuan, dasarnya bukan asabah. Tapi ketika ia memiliki saudara laki-laki, maka si anak perempuan ini berubah menjadi asabah. Satu lagi asabah ma'al ghair, seperti ini saudara perempuan. Saudara perempuan jika ketemu dengan anak perempuan, si mayit meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudara perempuan. Dalam hal ini anak perempuan kalau satu dapat setengah, kalau mereka berdua dapat 2/3, sisanya buat saudara perempuan. Sisanya buat saudara perempuan. Jadi ketika kita istri atau kita suami, kita suami meninggal, istri kita meninggal, ataupun kita seorang istri, suami kita meninggalkan dan dia meninggalkan banyak harta, baik rumah, kendaraan, uang. Kemudian itu suami kita meninggal, punya saudara-saudara dia di kampung, yang walaupun kita nggak kenal saudara dia itu kalau dia meninggal, anak kita perempuan, wajib telepon saudaranya. Ini kakak kamu meninggalkan ini harta warisan. Dan kami di sini yang jadi ahli waris, saya sebagai istri, anak perempuan, sisanya buat kalian. Jangan kita rampas, nggak boleh, haram memakan harta orang lain. Harta istri kita ketika masih hidup. Kaedahnya seperti itu. Ketika masih hidup, iya istri kita. Ketika meninggal, bukan istri kita lagi sudah. Untuk berdoa masih, tapi sudah putus hubungan. Begitu juga suami kita giliran masih hidup, ya. Tapi giliran meninggal, sudah, bukan putus hubungan. Putus hubungan. Jadi jangan kita pegang semua, nggak boleh. Saudara-saudaranya nggak boleh ambil sama sekali. Jangan. Itu kita memakan hak orang lain tanpa tidak dengan zalim, itu melakukan kezaliman. La ilaha illallah. Yang sekarang insyaallah yang kedua, syarat yang kedua, si mayit tidak memiliki bapak. Jadi kalau mayit meninggal masih ada bapak, maka otomatis si saudara mayit enggak dapat. Saudaranya baik laki-laki, saudaranya baik perempuan, enggak mendapatkan sama sekali jika ia masih memiliki bapak yang masih hidup. Kemudian syarat ketiga, si saudara perempuan tadi tidak memiliki asabah, tidak memiliki saudaranya yang laki-laki. Tapi kalau si mayit meninggalkan kakak perempuan, meninggalkan kakak laki-laki juga, maka otomatis
Si yang kakak perempuan sama laki-laki ini berubah status, dua-duanya menjadi asabah. Kemudian wala mumathil, tidak, si saudara perempuan tidak memiliki saudara perempuan yang lain. Tapi kalau mayit meninggalkan 2 saudara perempuan, 3 saudara perempuan, maka mereka berdua atau bertiga ini berhak mendapatkan 2/3. Yang selanjutnya, yang terakhir, ini yang mungkin di Indonesia sulit terjadi hal ini. Karena Indonesia ini nggak boleh nikah lebih satu. Ataupun ada kemungkinan terjadi bagi suami yang meninggal istri, suami meninggal istri kemudian nikah lagi. Tapi kalau istri pertama masih hidup, ribet, sulit kalau di Indonesia. Walaupun sebagian negara mungkin mudah. Jadi yang terakhir yang berhak mendapatkan setengah yaitu al-ukhtu li'ab, saudara perempuan sebapak. Artinya seorang laki-laki menikahi 2 kali. Istri pertama punya anak, istri kedua punya anak. Sekarang yang jadi pembahasan kita hubungan antara anak dari istri pertama dengan anak dari istri kedua. Hubungan mereka hubungan saudara sebapak, karena mereka sebapak tapi beda ibu. Jadi dia dari ibunya istri pertama, sedangkan satu lagi dari istri yang kedua. Bapak mereka sama. Itu namanya al-ukhtu li'ab, saudara perempuan sebapak. Mereka bapaknya sama tapi ibunya berbeda. Ini walaupun seperti ini ahli waris. Jadi ahli waris juga. Jadi ahli waris jangan kita anggap anak. Kalau enggak anak, istri, sudah itu aja. Enggak, ahli waris banyak. Termasuk pamannya ahli waris. Tinggal nanti diperhitungkan, ada sebagian yang terhalang, ada sebagian yang tidak. Jadi al-ukhtu li'ab, saudara perempuan sebapak yang beda ibu. Sekarang si seseorang meninggal, bapaknya dulu nikah 2 kali. Dia punya saudara dari si bapak lewat ibu lain, ya saudara. Ini ahli waris. Kalau dia meninggal, dia dapat. Dapatnya berapa? 1/2 dengan syarat-syaratnya. Al-musannif rahimahullah, al-ukhtu li'ab, saudara si bapak tastahiqqun nasf, dia berhak setengah dari ahli waris, dari warisan yang ditinggalkan oleh saudaranya bi 5 syurut, dengan 5 syarat. Harus memiliki 5 syarat ini untuk mendapatkan setengah. Yang pertama, alla yakuna lil mayyit fara' waris, sama dengan saudara kandung. Si mayit tidak memiliki keturunan, anak atau cucu. Tetapi kalau si mayit punya anak laki-laki, nanti sudah saudara baik kandung, saudara sebapak, semuanya enggak dapat. Syarat yang kedua, wala ab, sama juga seperti saudara kandung. Saudara sebapak juga disyaratkan si mayit tidak lagi memiliki bapak, bapaknya sudah duluan meninggal. Tapi kalau mayit masih punya bapak dan meninggalkan saudara sebapak, sudah saudara sebapak nggak dapat, terhalang, terhijab gara-gara adanya bapak. Kenapa? Karena ini saudara, dia terhubung ke si mayit lewat bapak. Jadi ini mayit, kok bisa dia terhubung nasab sama si ini, sama saudara? Si mayit ke bapak, bapak ke saudara. Jadi kalau ada bapak, ini terhijab. Karena si saudara terhubung ke si mayit lewat perantara bapak. Apabila bapaknya masih ada, sudah ini mahjub. Karena salah satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salah satu dari penyebab terhijab apabila si perantaranya ada. Si ini misalkan saudara terhubung ke si mayit lewat bapak. Apabila bapaknya ada, maka si saudara tidak mendapatkan. Jadi syarat yang kedua sama seperti saudara kandung, si mayit tidak lagi memiliki bapak, bapaknya sudah meninggal duluan. Bukan enggak memiliki bapak seperti Nabi Isa lahirnya tanpa bapak, tidak ada bapak di sini, artinya bapaknya duluan meninggal. Kemudian syarat selanjutnya, wala ahadun minal asyiqqa, si mayit tidak memiliki saudara kandung. Beda halnya kalau si mayit punya saudara kandung, itu lain lagi hukumnya. Jadi saudara si bapak
mendapatkan warisan setengah jika si mayit tidak memiliki saudara kandung. Apabila si mayit punya saudara kandung, punya abang dia, punya adik yang laki-laki, sudah saudara sebapa mahjub, nggak dapat, terhalangi. Yang selanjutnya wala aw alla yakuna laha mu'assib, si saudara sebapa tadi tidak memiliki asabah, artinya dia tidak memiliki saudara yang laki-laki, yang sehingga menjadikan dia tidak punya abang, yang sehingga kalau dia punya abang laki-laki atau punya adik laki-laki, dia berubah statusnya jadi nasabah. Yang selanjutnya wala mumathil, dan tidak ada saudara perempuan yang sebapa yang lain, yang satu lagi. Ya, kalau misalkan dua saudara perempuan, nah itu juga berubah statusnya. Dari dasarnya kalau sendiri dia setengah, sekarang untuk berdua atau bertiga, berempat, mereka jatahnya maksimalnya cuma 2/3. Kemudian fa in kana lil mayyit fara' waris, maka jika si mayit memiliki keturunan yang dapat warisan seperti anak laki-laki, anak perempuan, fa in kana dzakaran, jika keturunan itu laki-laki, anak laki-laki, si mayit punya anak laki-laki, punya saudara sebapa, hajabaha hirmanan, maka si keturunan yang laki-laki ini menghalangi haknya si perempuan saudara sebapa, nggak dapat, menghalangi semuanya, nggak dapat sama sekali. Makanya sekali lagi berusaha punya anak laki-laki. Ya, kalau di satu masih belum dapat, nambah lagi berusaha untuk punya anak laki-laki. Daripada antar kasih pemahaman ke istri, misalkan istri nggak mau, kasih tahu, ini dari kamu saya cuma dapat perempuan semua, udah tiga perempuan, saya butuh laki-laki. Supaya harta saya nggak diambil sama paman-paman, nggak diambil sama saudara-saudara. Supaya untuk menghalangi itu, boleh saya nikah lagi? Ah, boleh. Kalau dia ngebolehin, tujuan baik, tujuan untuk kemaslahatan dia, supaya harta tidak diambil saudara-saudara. Daripada antar diambil saudara-saudara, lebih baik saya punya kawan, subhanallah. Punya kawan, dia punya kawan lucu, orangnya lumayan lucu. Ini cerita sedikit lucu deh. Apa namanya itu kawan, udah lama nikah sekitar 4 tahun ya. Belum dikasih keturunan. Saya tanya, kenapa kamu malas kerja ataupun nggak terlalu semangat nyari uang? Jawaban dia simpel. Ngapain saya kerja nyari uang banyak-banyak, cukup buat sekali makan dah. Pokoknya saya kerja per hari. Hari ini cukup, baru besok sudah. Besok lagi cukup, baru besok sudah. Ngapain kerja saya banyak-banyak, kalau saya meninggal saya kumpulin harta diambil semua orang lain. Anak nggak punya, kata dia, saya nggak punya anak, mau ngapain? Diambil semua orang lain, ya sudahlah, secukupnya aja. Sama istri, buat makan pagi cukup, makan siang cukup, makan malam cukup, badan sehat cukup. Sisanya waktu dipakai buat hal yang lain yang bermanfaat, buat ngajar, buat belajar. Tidak, itu cara berpikir dia, pintar juga itu. Daripada kita capek ngumpulin, kata dia, nanti diambil sama orang lain, kita nggak punya anak. Benar. Makanya berusaha, kalau belum punya anak laki-laki, tambahin ininya, mesinnya. Kalau mesin pertama cuma menghasilkan perempuan, ya sudah, tambahin mesin supaya menghasilkan laki-laki. La ilaha illallah. Jadi kalau misalkan si mayit meninggalkan anak laki-laki, otomatis si saudara perempuan si mayit tidak mendapatkan saudara perempuan yang sebapak tadi. Wa in kana unsa, jika ia meninggalkan anak perempuan, ini contoh, si mayit meninggalkan anak perempuan sama saudara sebapak, jauh itu saudara sebapak, lumayan jauh saudara sebapak. Kadang-kadang bisa jadi si mayit nggak kenal itu saudaranya. Karena dulu ibunya sama ibu itu bermusuhan. Istri pertama sama istri kedua bermusuhan, otomatis ntar merucut ke anaknya juga bermusuhan. Anak istri pertama, anak istri kedua bermusuhan, bisa jadi. Tapi apa yang terjadi? Apabila anak dari istri pertama ini meninggal,
dan ia tidak meninggalkan anak laki-laki, dia tinggalkan anak perempuan, maka saudara ini dapat warisan dari musuhnya. Dan dalam harta warisan enggak ada istilah musuh, enggak ada dekat, enggak ada jauh. Warisan sudah digaris sama Allah Subhanahu wa taala, ini waris. Apa kita enggak suka, kita suka, ya seperti itulah. Wajib diikuti. La ilaha, karena itu harta yang kita miliki, dengan ruh sudah keluar, otomatis harta itu berpindah ke pemilikan langsung. Berpindah ke pemilikan, ke ahli waris. Jadi wa in kana unsa, jika yang ditinggalkan ikan itu adalah anak perempuan, seperti sama saudara perempuan yang sebapak, saratil ukhtu asabatan al far'il waris al unsa, maka si saudara ini menjadi asabah. Asabah tadi asabah ma'al ghair. Oh, jadi kalau misalkan dia ninggalin anak perempuan, si suami misalkan ninggalin istri, ninggalin anak perempuan, satu lagi ninggalin saudara perempuan sebapak. Ini gimana cara ngebagi? Ambil istri 1/8, anak 1/2, anak perempuan, sisanya sisanya semua buat saudara sebapak. Sisanya buat saudara yang sebapak tadi, karena dia sudah menjadi asabah. Asabah artinya dia menghabiskan semua harta yang sisa. Ambil jatah istri, ambil jatah anak, sisanya buat saya. Walaupun dulu kalian membenci saya, sekarang semua harta buat saya. La ilaha illallah. Itulah harta. Harta bukan milik kita. Harta milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tangan kita itu Allah memberikan kepemilikan sejenak. Dititip sama Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup. Ketika kita meninggal, Allah akan memberikan harta ke siapa saja yang dihendaki, walaupun itu kita enggak suka. Walaupun kalau kita masih hidup kita enggak mau ngasih ke dia. Jadi ketika meninggal tetap dia dapat. La ilaha illallah. Marhaban. Melaksanakan ini konsekuensi dosanya. Kalau tidak melakukan, sama dengan kita makan harta orang lain. Makan harta orang lain, makan haram. Sama seperti mencuri. Apa hukum mencuri makan harta orang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim tanpa hak, artinya memakan harta orang lain tanpa hak secara zalim, fa ka'annama alladzina ya'kuluna amwalal zulman innama ya'kuluna fi butunihim fa innama ya'kuluna fi butunihim nara. Itu sebenarnya dia sedang memasukkan ke perutnya api neraka. Itu yang dimakan itu api. Dosa si mayit atau dosa yang masih hidup. Yang masih hidup. Si mayit sudah lepas ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Si mayit yang sudah meninggal tidak akan menanggung dosa orang yang masih hidup, tidak lepas. Kecuali kalau kita punya anak, jadi orang lain kita tidak bakal menanggung dosa orang lain. Siapapun orang lain berdosa, kecuali dia itu tanggungan kita. Contoh kita punya istri ya subhanallah melakukan maksiat, enggak pakai aurat, enggak salat, enggak puasa. Kita suami ngelihat aja, melihat senang senyum aja. Enggak pernah ditegur. Istri kita dipegang sama laki lain, khair. Istri kita senyum-senyum sama laki lain, khair. Istri kita teleponan video sama suami lain, khair. Anak kita diboyong sama laki-laki, dibawa ke hotel, tidur berdua, khair, bagus. Kita senang, malahan bangga bapak. Oh, anak saya berarti cantik juga ya, buktinya ada yang mau. Nah, ini bapak seperti ini dituntut ya akhirat. Marhaba. Yang pada dasarnya ini mazhab Syafi'i kita bicarakan. Jangankan senyum melihat muka perempuan, enggak boleh, pendapat yang kuat. Walaupun ada pendapat yang lemah, tapi boleh diamalkan, boleh ngelihat muka sama telapak tangan dengan syarat tanpa syahwat.
Ini kadang-kadang kita sama perempuan duduk ngobrol nongkrong. Apaan coba? Na'udzubillah min dzalik. Sudah. Apaan itu istri kita? Bukan. Itu suami kita? Bukan. Ngapain nongkrong sama perempuan? Kecuali kalau ada tujuan, misalkan ada lagi jual beli, bab muamalah atau lagi rapat. Rapat itu ada sesuatu. Labas. Ini enggak ada tujuan, enggak ada faedah sama sekali. Duduk nongkrong ngopi sama perempuan. Na'udzubillah. Sayyidina Yusuf alaihi salam ketika beliau dirayu sama perempuan-perempuan. Oh, entar jawaban, Ustaz, kan itu sudah tua-tua, Ustaz. Likulli laqit saqit. Itu ada kaedah. Setiap yang jatuh pasti ada yang mungut. Apa kaedah itu? Setiap ada yang jatuh pasti ada yang mungut. Ustaz sudah tua, Ustaz. Oh, ada syaitan di belakang. Syaitan bisa mengubah kotoran jadi emas. Cantik, Masya Allah. Syaitan, itulah fungsi syaitan. Tugasnya syaitan. Makanya jaga. Nongkrong sama perempuan. Na'udzubillah. Sayyidina Yusuf alaihissalam. Apa kata Sayyidina Yusuf? Wa illa ya Rabbi. As-sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Itu Sayyidina Yusuf. Siapa saat? Maksum, Nabi. Maksum yang enggak mungkin maksiat, mustahil maksiat. Tapi walaupun demikian beliau memohon ke Allah, ya Allah, saya ke neraka aja sudah. Oh, ke neraka, ke penjara aja sudah. Saya enggak mau gabung-gabung sama itu perempuan, tapi rayu saya sampai saya terjerumus. Wa akum minal jahilin, dan saya menjadi orang bodoh. Makanya salah satu penyebab terjadi kebodohan laki-laki karena gabung sama perempuan. Makanya coba perhatikan, telusuri aja. Sekolah yang digabung laki-laki sama perempuan pasti yang juara satu perempuan. Jarang laki-laki. Tapi sekolah yang dimana di situ tidak digabung laki-laki perempuan pasti laki-laki muncul. Karena laki-laki ini kalau sama perempuan sudah dia. Marhaba. Nggak ada perempuan. Boleh pisah. Nggak ada perempuan. Jadi kan kalau boleh pisah pasti yang juara laki-laki. Bisa. Maksudnya itu, artinya lebih muncul laki-laki. Kayak di pondok itu jarang perempuan. Yang alim siapa? Laki-laki semua yang muncul. Perempuan ada, cuman tidak sekuat laki-laki. Tapi kalau di sekolah semua yang tinggi perempuan, laki-laki semua kayak belakang. Kenapa? Penyebab satu. Malahan saya punya guru. Sebelum ke pondok masih di sekolah, bagian 5 terakhir terus. Kalau orang yang 35 berarti dia juaranya peringkatnya 34. Itu di sekolah. Giliran masuk pondok juara 1 terus. Kemana itu otaknya apa beda otak dulu sama otak sekarang? Beda cara mendidik. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Kata Sayyidina Yusuf, ya Allah, kalau saya gabung-gabung sama itu perempuan, saya antar bakal terjerumus ke mereka, menyukai mereka yang itu enggak halal misalkan. Wa akum minal jahilin, saya bakal tergolong orang-orang yang jahil, yang bodoh. Penyebab bodoh laki-laki ketika bergabung sama perempuan. Ini nasihat dari saya ambil dari Al-Quran. Ini kita udah ngobrol, nongkrong sama perempuan, alhamdulillah, kita juga kadang-kadang perempuan ngapain gatal duduk sama laki-laki. Nah, ada faedah coba. Kita laki-laki juga nongkrong sama perempuan. Main tenis sama perempuan, kain apa namanya, pakai segini, astagfirullah, alhamdulillah, azim. Salat sah pertama. Artinya apa? Hidup kita sekuler. Di masjid Islam, di luar kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jaga hal-hal seperti ini. Ini bukan saya keras, tapi ini saya wajib sampaikan. Siapa yang ridha silahkan ridha. Senang ke saya apa yang saya sampaikan silahkan senang. Yang benci silahkan benci. Ini kewajiban saya yang wajib saya sampaikan. Yang perempuan suka, laki-laki suka berteman sama perempuan itu dalilnya gimana? Marhaba. Dalil yang tadi dibilang kalau perempuan kalau laki-laki bermain dengan perempuan, karena ada teman saya tapi belum punya dalilnya untuk mengatakan itu. Itu tadi surah Yusuf. Surah Yusuf. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Itu Sayyidina Yusuf, maksum, Nabi, pasti enggak mungkin maksiat. Beliau lebih memilih penjara. Apalagi yang kita ini.
Kan saya Ustaz sudah tua. Iya sudah tua. Banyak yang di hotel-hotel kita bicara yang meninggal karena overdosis siapa? Kakek-kakek. Cuma itu aja tadi dari Ya, wa akum minal jahilin. Banyak, masih banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari semenjak hidup sampai meninggal tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul kebutuhan untuk megang tangan perempuan sangat butuh. Kapan? Ketika baiat. Ketika baiat itu perempuan datang membaiat ke Rasulullah untuk masuk Islam dan untuk mengikuti Rasulullah. Ke laki-laki semua dipegangin tangan seperti kayak orang main bola gitu, dipegangin tangan. Saya baiat kepada Rasulullah, apa engkau Rasulullah, saya ikut apa taat kepada Rasulullah. Giliran perempuan, kalian jawab aja saya baiat, ya cukup pulang. Artinya padahal kebutuhan untuk megang saat itu lebih kuat. Tapi Rasul semenjak lahir sampai meninggal tidak pernah memegang tangan ataupun tidak pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Datang kita nongkrong sama perempuan, duduk sama perempuan, astagfirullahaladzim. Syaitan bisa menghias sampah jadi emas. Jaga hati-hati. Kita laki-laki jangan suka nongkrong sama perempuan. Oh, suami tanggung jawab. Kalau kita nggak biarin istri kita, biarin dia nongkrong sama itu. Ntar jadi selingkuh sama bapak itu baru tahu. Hati-hati. Jaga. Gaul neraka itu. Itu gaul yang biar gaul masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya faraid ini bukan pembahasan perempuan. Tadi tentang siapa yang bertanggung jawab soal warisan mayit enggak kan? Iya. Terus mayit ini kan mestinya mengantisipasi. Dia tahu anaknya cuma perempuan, ataupun dia tahu tanpa punya anak. Iya. Seharusnya mengantisipasi jangan sampai kejadian setelah dia meninggal. Oh iya. Misalnya dikacau. Tapi yang walaupun dia misalkan tidak ngasih tahu, walaupun dia seharusnya harus ngasih tahu sebelum meninggal. Ntar kalian cara bagi seperti ini. Kalaupun dia tidak memberitahu, tidak diazab. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Membiarkan sesuatu yang akan jadi bencana. Tapi kan nggak pasti. Itu hal yang belum pasti. Bisa jadi setelah meninggal. Keluarganya nggak tahu nih, ada istrinya. Iya. Lain ibu. Iya. Musuhan. Gimana mengakurkan mereka sebelum meninggal? Dan dia tahu dia udah tua, ya kan nggak berapa lama lagi dan juga nggak mungkin nambah anak lagi lah, ya kan? Kondisi istrinya dan dia sendiri. Gitu. Iya benar. Nah, maksud saya mengantisipasi kemungkinan buruk kan seharusnya. Ya seharusnya dia sampaikan. Tapi kalau misalkan dia juga tidak menyampaikan, apakah diazab dia ketika mereka itu berebutan, mereka itu bermusuhan? Ya, yang lahir tidak. Yang lahir wallahu alam, yang lahir tidak. Karena dia tugas dia cuma menyimpan harta, sembarin harta, urusan mereka. Dan urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Marhaba. Oh, bagus. Kalau mau akal lebih bagus. Kalau misalkan saya pengen kerja, tapi orang semakin banyak uang semakin berat mengeluarin. Yang mana proses apa? Itu cuma candaan doang. Enggak haram, enggak wajib kita kerja. Enggak wajib kerja kecuali kita punya tanggungan, kita punya anak, punya istri, wajib kerja untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Kalau kita sendiri saya enggak nikah, wajib saya kerja? Enggak wajib, kecuali kita sudah kalau enggak kerja yakini kalau saya enggak kerja ntar malam enggak ada makan, besok meninggal. Wajib kerja secukup untuk naruh. Enggak wajib kerja. Misalkan bapak mau ada salah satu ulama aulia Allah Subhanahu wa taala ketemu sama Nasrani. Kata Nasrani, saya enggak mau ikut agama Islam.
Karena agama Islam cuma puasa sehari saja. Puasa sehari, buka, besok puasa sehari. Umat Islam ini lemah betul. Ibadatnya cuma sehari kuat. Itu Nabi Musa katanya puasa sampai 40 hari. Dulu ketika bertapa kata itu wali tadi, ya kan, kalau kamu menganggap Islam ini cuma kamu masuk Islam karena menganggap Islam ini cuma puasa sehari, saya akan puasa 60 hari. Oh, awalnya puasa 40 hari, saya bakal puasa 40 hari juga. Ya kan, puasa 40 hari, hidup 40 hari. Karena yang menghidupkan bukan makanan, menghidupkan Allah. Akhirnya kata beliau, setelah sampai 40 hari, kamu saya yakin ini saya puasa. Ya. Ya udah, buat kamu saya tambah bunuh 10 hari. Tambah 10 hari. Jadi berapa? 50 hari puasa. Akhirnya masuk Islam ya. Artinya apa kesimpulannya? Wajib kerja, saya tak wajib. Silakan kita mau ibadat, silakan, tak wajib. Selama tidak kita enggak punya tanggungan. Nah, kalau punya tanggungan, punya anak, punya istri, ya wajib kerja. Wajib itu, ntar jangan ustaz bilang enggak wajib kerja, saya pengen tidur, anak meninggal. Jangan, haram itu. Kalau kita sendiri tidak punya apa-apa, ya kerja, kalaupun wajib kerja untuk cukup buat makan. Cukup buat makan yang tidak harus minta-minta ke orang. Karena minta-minta ini apabila kita mampu kerja, minta-minta, ntar di hari kiamat cacat muka sebelah. Jadi mengenai harta yang lebih baik diwakafkan daripada dibagi ke saudara tadi agak bertentangan dengan perihal infak sedekah. Oke, infak sedekah. Iya, kan di beberapa hari yang lalu kan Pak Ustadz bilang kalau infak sedekah itu kan daripada kita memberikan kepada orang lain, kalau kita punya saudara, ya kita mengutamakan kebaikan saudara dulu. Ya. Iya. Tapi tadi ketika bicara masalah warisan, tadi kan sempat disinggung. Kalau misalnya kita tidak punya anak, kita punya anak perempuan, jadi disinggung kan, lebih baik diwakafkan saja. Enggak, bukan. Saya sudah paham. Artinya saya memang punya anak 2 perempuan. Dan istilahnya itu ya memang harus saya wajib. Saya wajib harta tersebut tidak akan dihabiskan oleh semua anak perempuan saya. Jadi, tapi ketika tadi Ustadz bilang wakaf tadi, diwakafkan bertentangan dengan artinya gimana? Maksudnya seharusnya bertentangan gitu. Kenapa kok diprioritaskan ke wakaf? Iya. Padahal kan sebetulnya memang harus haknya saudara kita gitu, bertentangan dengan yang ketika itu maksud saya. Artinya seperti ini Pak, ketika kita masih hidup, ini otomatis ketika masih sehat ya. Karena kalau infak sedekah ketika usaha sakit mati itu nggak bermasalah kan? Ketika kita masih sehat sekarang, punya harta, ngewakafin, sedekahin, itu bagaimana solusi saat? Apakah saya wakaf atau sedekah? Dari sisi kalau dibanding wakaf sama sedekah, wakaf dan sedekah lebih baik mana? Karena sebenarnya wakaf bagian sedekah juga. Lebih baik kita wakaf ke saudara. Kalau artinya ini Pak, wakaf plus ke saudara. Kita punya kebun, tinggal wakaf aja. Ini kebun saya, misalkan kita pengen silaturahim ke saudara. Ini kebun saya wakafkan ke si kakak saya dan untuk anak-anaknya, keturunan-keturunannya. Artinya itu kebun jadi wakaf, bukan sedekah. Dia itu nggak boleh dijual kebun itu, cuman manfaat dari kebun dipakai buat dia dan keturunannya. Jadi kalau dibandingkan Ustaz dari semua bentuk sedekah, lebih baik apa? Lebih baik wakaf. Entar walaupun dilihat dari beda pembahasan Pak, beda masalah. Jadi kalau dilihat dibandingkan antara bentuk sedekah lebih baik apa? Lebih baik wakaf. Tapi kalau dilihat dari segi penerima, itu lain lagi. Jadi jangan kita gabung-gabung. Jadi di sini 2 masalah yang berbeda. Yang pertama dari bentuk infak. Infak bagaimana yang lebih baik? Yang kedua dari bentuk siapa penerima. Jadi jangan digabung-gabung. Kalau misalkan, ya udah wakaf ke saudara. Dua-dua dapat. La ilaha illallah. Ini udah kemana sudah jauh ngantur kemana-mana. Ya akhirnya saudara sebapak nggak dapat harta waris lagi deh. Jadi kesimpulannya tadi apabila anak si mayit meninggalkan anak laki-laki sudah saudara terhijab.
Sedangkan jika anak perempuan maka saudara menjadi asabah. Qala al-ulama qala sahib ar-rahbiyah wal akhawatu in takun banatu fa hunna ma'hunna ma'asibatu. Dan saudara-saudara, jika ada anak perempuan maka mereka itu sama anak perempuan jadi asabah. Sedangkan wa in kana lil abil mayyit abun, jika si mayit memiliki bapak maka bapak ini menghajab menghajab si saudara hermanan di bapak. Ketika ada bapak, saudara tidak mendapatkan harta warisan. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan insyaallah sisanya syarat-syarat selanjutnya. Nanti kan kita masuk orang-orang yang mendapatkan seperempat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.